nggak ada. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan pada hari ini Tuhan. Bersyukur kami dapat beribadah kembali Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Sungai Sukacita-Mu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Teman-teman, udah semangat atau belum ini? Kalau belum, mari kita pujikan Yesus pokok. Sekali lagi. Yesus pokok. Yeah.
Ku mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba,
mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang diberitakan ini dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi anak-anak, ya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini, ya. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan Om Nanang. Om akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini Om berikan judul Yudas mengkhianati Yesus, ya. Yudas mengkhianati Yesus, ya. Terambil dalam kitab Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, ya. Mengkhianati, ya. Mengkhianati itu apa sih? Apa artinya mengkhianati, ya? Mengkhianati itu ialah perbuatan tidak setia, ya, atau perbuatan tipu daya, ya. Jadi perbuatan seseorang, ya, kepada orang lain, ya, perbuatan yang tidak setia dia, ya. Yudas mengkhianati Yesus, berarti Yudas berbuat tidak setia, ya. Perbuatan Yudas yang tidak setia kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca Yohanes 18, ayo semua ambil Alkitab, semua anak-anak yang di rumah, ya, siapkan Alkitab, ya. Kita akan sama-sama baca, kita akan sama-sama perhatikan. Yohanes 18, ya, ayat yang pertama, Yesus ditangkap, ya. Judulnya Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, ya, di sini Yudas Iskariot, ya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, ya. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata, ya. Puji Tuhan, ya. Dari kisah ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus pergi ke taman, ya, ke taman Getsemani, ya. Dia masuk ke taman dan dia berdoa, ya, bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Setelah perjamuan malam, Yesus dan murid-muridnya melewati lembah Kidron dan pergi ke taman Getsemani, ya. Yesus telah mengetahui bahwa salah seorang muridnya, yaitu Yudas, akan mengkhianatinya. Yudas ditunjuk sebagai bendahara, namun Yudas menyalahgunakan tugasnya tersebut, ya, bukan untuk melayani Yesus, melainkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Injil Yohanes menyebutkan bahwa ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya, ya, untuk kebutuhannya sendiri, ya. Jadi Yudas ini salah seorang murid Tuhan Yesus yang dipercaya untuk memegang kas, ya. Yudas ini sebagai seorang bendahara. Tapi apa yang Yudas lakukan? Bahwa Yudas ini menyalahgunakan wewenang yang Tuhan sudah berikan, ya, untuk dia menyalahgunakan uang yang seharusnya dipakai untuk keperluan pelayanan Tuhan Yesus, tapi dia pakai untuk keperluannya dia sendiri, ya. Dan waktu itu Yudas berkeinginan untuk menyerahkan Yesus, ya, kepada imam-imam, ya. Imam besar, ya, ingin menangkap Yesus, ya. Tapi mereka tidak mau melakukannya di keramaian, ya. Mereka takut, ya. Mereka takut kalau mereka harus menangkap Tuhan Yesus di tengah-tengah keramaian manusia, ya, tengah keramaian masyarakat itu, ya. Mereka takut akan terjadi kerusuhan,
karena saat itu sudah saat menjelang Paskah ya. Biasanya banyak orang-orang datang ke Yerusalem ya saat Paskah. Kemudian Yudas ini menawarkan diri untuk dia membantu untuk menangkap Yesus ini. Yudas telah mengenal kebiasaan Yesus dan murid-muridnya yang berkumpul di Taman Getsemani, sehingga ia memandu pasukan dari Bait Allah untuk menangkap Yesus di sana. Yudas memberi tanda kepada pasukan bahwa orang yang diciumnya adalah orang yang akan ditangkap ya. Saat itu mungkin pasukan bingung melihat mana Tuhan Yesus ya, mana Yesus yang harus kami tangkap ya. Tapi Yudas memberikan kode ya. Nanti orang yang aku berikan ciuman itu yang engkau harus tangkap. Dia adalah Yesus ya. Ya. Menurut Yohanes ya, sepasukan prajurit yang hendak menangkap Yesus sangat banyak jumlahnya dan mereka bersenjata ya. Sebetulnya kalau Yesus mau melawan bisa enggak adik-adik, anak-anak? Bisa kan ya? Karena Yesus kan Allah. Dia pasti punya kuasa untuk melawan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus mau menggenapi bahwa dia harus menyerahkan diri ya. Dia harus menyerahkan diri dan dia harus mengambil cawan ya. Meminum cawan kematian yang harus dia rasakan ya. Dan saat Yudas memberikan tanda itu kepada pasukannya dan akhirnya pasukan beserta para imam-imam yang ada itu akhirnya menangkap Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pontius Pilatus ya, ke hadapan mahkamah agama untuk Tuhan Yesus dihakimi ya. Ya. Yudas ini sekalipun sebagai murid Tuhan Yesus ya, dia sering mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi ya. Tapi dia sebagai seorang murid, dia tidak menjadi murid yang sungguh-sungguh setia ya. Ya, saat ada godaan dari iblis ya, Yudas ini termasuk orang yang cinta akan uang ya. Cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan ya. Jadi dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus ya. Dia tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan setia. Makanya Yudas mengkhianati Yesus ya. Dengan menjual Tuhan Yesus 30 keping perak ya. 30 keping perak ya. Ya, jumlah yang mungkin cukup besar atau mungkin ya yang diminta oleh Yudas ini ya. Tapi itu suatu hal yang membuat dia mungkin puas, dia boleh melakukan menjual Tuhan Yesus ini ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, akhirnya Yudas menyesal ya. Yudas menyesal ya atas perbuatannya itu ya, dan Yudas akhirnya mati ya, dia harus mati gantung diri ya. Ya, puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari anak-anak kita sama mau belajar bahwa kita mau setia kepada Tuhan ya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini ya, mungkin sangat berat kita harus menghadapi hal-hal yang ada di depan kita ya. Mungkin kita harus belajar dari rumah ya, kita harus belajar secara daring ya. Mungkin orang tua kita juga sibuk dengan pekerjaan mereka ya. Mereka juga mungkin harus membagi waktu antara pekerjaan dan mendampingi kita. Tapi
Saat kita percaya kita memiliki Allah yang setia ya. Tuhan Yesus yang setia ya. Tuhan Yesus dia tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Kita akan lihat ayat masnya. Kita akan buka Roma 12 ayat yang ke-9 ya. Kita akan sama-sama baca ya. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ya. Sekali lagi katakan ya. Bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ya. Puji Tuhan, kita mau belajar ya seperti Tuhan Yesus setia ya. Dia tidak membalas kejahatan Yudas ya. Tapi Tuhan Yesus tahu ya, dia tidak mau melawan pasukan yang akan menangkapnya, tapi dia rela untuk ditangkap. Ya sekalipun dia punya kuasa untuk melawan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia setia terhadap janjinya. Dia mau berkorban bagi kita ya. Kita pun sebagai anak-anaknya juga harus memiliki kesetiaan itu ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mengecewakan kita. Ya mungkin ada teman-teman kita yang mungkin membuat hati kita sedih ya. Hati kita terluka. Tapi saat kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita ya. Tuhan itu akan memberikan sukacita buat kita, damai sejahtera buat kita ya. Puji Tuhan, biarlah lewat renungan pagi hari ini kita boleh dikuatkan, biarlah kita boleh memberikan kasih kepada teman kita ya, kepada saudara-saudara kita, bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar keluar dari dasar hati kita, kasih yang mengasihi rekan kita, teman kita, saudara-saudara kita seperti Yesus telah mengasihi kita ya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang ada di rumah. Kita akan sama-sama berdoa ya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa baik buat setiap kami Tuhan. Allah yang setia buat kami Tuhan. Mungkin terkadang kami sebagai anak-anak-Mu, kami kurang setia Tuhan kepadamu Tuhan. Kami sering tidak taat kepadamu Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Dalam kondisi seperti saat ini Tuhan, kami harus belajar dari rumah. Kami harus beribadah dari rumah Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan semuanya ini dengan setia Tuhan. Melakukan semuanya ini dengan taat dan patuh kepadamu Tuhan. Berkati setiap orang tua kami masing-masing Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Berkati setiap orang tua kami Tuhan. Juga berkati gereja kami Tuhan. Pelayanan sekolah minggu yang ada di tempat kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Haleluya.